Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin bulanan dengan membaca buku tafsir salat. Insyaallah yang akan kita baca materi tentang 5 tingkatan manusia dalam salat. Bagi yang punya buku silahkan dibuka halaman 39. Halaman 39, betul? 30 halaman 30 berapa? Betul ya? Halaman 39. 5 tingkatan manusia ketika salat. Baik, ada yang berbeda cetakannya? Yang satunya halaman berapa? 34. 34. Cetakan yang berbeda di halaman 34. Baik. Kita baca keterangan yang ada di buku. Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib menuliskan tentang 5 tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya. Dimulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling sempurna. Mungkin jenengan bisa mengukur kira-kira saya ada di tingkatan mana ya. Sekarang ada di lantai 1 Pak Ustadz. Sekarang ya. Baik, nanti kita akan lihat kita ada di tingkatan mana. Apakah tingkatan yang sudah sempurna atau di bawahnya atau bagaimana, agar nanti bisa memperbaiki, melakukan evaluasi terhadap amal diri sendiri. Salah satu di antara manfaatnya apa? Menyadari kekurangan untuk melakukan perbaikan. Menyadari kekurangan, ngerti awake dhewe kurang agar nanti bisa melakukan perbaikan. Itulah fungsi evaluasi. Sekarang kita lihat tingkatan yang pertama. Tingkatan pertama, dan ini tingkatan yang paling rendah. Mereka ketika sholat tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahiriah sholat, sehingga sisi lahiriah sholatnya masih sangat kurang. Misalnya wudunya tidak sempurna, waktunya telat, menggunakan pakaian yang tidak pantas, gerakannya sangat cepat, tidak tumakninah ketika mengerjakan rukun-rukun sholat, dan seterusnya. Bahkan terkadang dia tidak sempurna ketika rukuk dan sujud. Jadi rukuk belum nekuk itu sudah sami Allahu liman hamidah. Sujud belum mendarat, dahi ini belum menyentuh tanah sudah duduk. Iktidal belum ngadeg jejeg sudah turun. Ini semuanya orang yang melakukan kekurangan dalam salat disebut oleh Nabi SAW sebagai maling ketika salat. Aswa'u sariqatin alladhi yasriku fi salatihi. Maling sing paling elek adalah maling nalikane salat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku fi salatihi?" Ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa maling ketika salat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La yutimmu ruku'ahu wa la sujudah." Dia tidak mengerjakan rukuk dan sujud secara sempurna. Nalikane rukuk durung nekuk sudah tangi. Ketika sujud dahi belum mendarat sudah bangkit. Ini semuanya menyebabkan salatnya tidak sah karena dia tidak mengerjakan rukun tadi.
Ibnu Qayyim menyebutkan martabat ini dengan sebutan al-mufrid. Dengan sebutan al-mufrid. Inilah manusia yang salat yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka wong sing salat, sinten niku? Nalikane salat dia lalai. Maksudnya dia mufrid. Dia tinggalkan sebagian kewajiban dia yang harus dia kerjakan ketika sholat, meremehkan ketika sholat. Baik, ini tingkatan yang paling rendah. Jadi kalau tingkatan yang paling rendah ini, jangan bicara khusyuk dulu. Ngelakoni sholat sing bener saja dia belum bisa. Jangankan pembahasan tentang khusyuk, ngelakoni sholat sing bener saja dia belum bisa. Ini tingkatan yang pertama. Sekarang kita beralih ke tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua, mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriah, wudunya juga bagus, tepat waktu, pakaiannya sopan, rukun dan gerakannya sempurna. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari lahiriahnya, wis paling apik ini kalau di tempat kita. Ketika rukuk, dia rukuk dengan sempurna, tumaknina. Ketika i'tidal, dia berdiri dengan sempurna, tumaknina. Ketika dia sujud dengan sempurna, tumaknina, dan seterusnya. Hanya saja pikirannya sering melayang kemana-mana. Persentase khusyuknya sangat minim. Pikirannya lebih banyak teralih untuk urusan dunia atau urusan di luar sholat. Sementara itu tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan kekhusyuannya ketika sholat. Sehingga nalikane sholat mikir blonjo, sholat mikir utang, sholat mikir duit, sholat mikir ini, mikir jemuran, termasuk diantaranya mikir masakan. Ini tingkatan yang kedua. Jadi dia memang tidak bisa bergerak, tapi pikirannya bergerak. Badannya tidak bergerak, tapi pikirannya bergerak. Badannya mungkin ada di masjid, sedang nyatet kajian, tapi pikirannya wis tekan pasar. Ada nggak orang kayak gitu? Ngaji, badannya ada di masjid, pikirannya tekan, sing dipikir wis tekan pasar. Iki kok ora rampung-rampung untuk pengajiane, salat tutup engko pasar iki. Pasar Klaten tutup jam pinten? Nah, orang seperti itu contoh nyata bahwasanya ada manusia antara pikiran dengan fisiknya tidak menyatu. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan orang seperti ini masuk kategori manusia yang tingkatan sholatnya nomor 2. Baik, sekarang kita beralih ke tingkatan sholat nomor 3. Tingkatan ketiga, mereka yang sholatnya secara lahiriah sudah baik, sementara batin pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Mereka berusaha untuk konsentrasi, sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang kemana-mana. Nah, untuk yang kedua ini, untuk yang ketiga ini pikirannya keluar masuk. Kadang pergi, kadang datang. Kadang pergi, kadang datang. Kadang eling, kadang hilang. Kadang eling, kadang hilang. Lebih banyak mananya? Hilang apa eling? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang ini mengerjakan salat sambil berjihad melawan waswas. Mengerjakan salat sambil berjihad melawan waswas. Waswas yang dimaksud waswas sinten? Setan. Sebab setan itu berusaha untuk ganggu salatnya hamba sehingga yang sebelumnya tidak teringat jadi muncul. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu duratun." Nalikane adzan dikumandangkan, mengko setan itu menjauh dari masjid sambil mengeluarkan suara kentut. Walahu
durat sambil mengeluarkan suara kentut. Ketika adzan sudah selesai, aqbala, dia datang lagi ke masjid. Wa idza thuwiba, ketika iqamah dikumandangkan, adbara, qomat dikumandangkan, dia pergi lagi. Ketika qomat sudah selesai, dia balik lagi. Lalu dia ganggu orang yang salat sambil mengatakan uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Eling iki, eling iki, eling iki. Sampai kunyit sing ilang ketemu tadi. Oh iya, aku nyimpen kunyit ning kene tak goleki. Alhamdulillah kelingan. Kapan? Pas salat. Uzkur kada lima lam yadhkur qablu. Ingat-ingat ini sampai dia teringat sesuatu yang belum sempat teringat sebelumnya. Gak kepikiran kalau ada itu, baru keingat ketika salat. Itulah salah satu di antara pengaruh dari salat, bisa mengingatkan yang sudah terlupakan. Bahkan sampai ada sebagian ulama Hanafi, ya, kalau tidak salah, mereka menyebutkan kalau orang itu kehilangan sesuatu, ya, kehilangan kunci, ya, atau kehilangan, biasanya jenengan kehilangan apa? Kunci motor, kacamata, potong kuku, itu yang sering, ya. Wingi ning ndi ya? Karena kan kepakainya sepekan sekali. Ada satu teori yang ini bagus sekali, mungkin Bapak Ibu bisa tiru, ya. Ada teman kami, beliau orang Jepang, punya istri Indonesia. Nah, orang Jepang kan disiplin, ngaten nggih, Bu? Disiplin. Istrinya itu bilang, suami saya selalu mengajarkan satu kaidah, put it back, kembalikan ke tempat yang sama. Kembalikan ke tempat yang sama. Jadi sing jengene barang itu kudu ana nggone dhewe-dhewe. Kacamata ada di mana, kunci motor ada di mana, potongan kuku ada di mana, pisau ada di mana, gunting ada di mana. Engko nek njukuk ning kono balekno jangan di tempat yang lain. Orang Indonesia kan sak-sake gitu. Njukuk ning ndi balekno ning ndi, akhirnya ketriwal, ketelingsut. Sehingga saat dia butuh ra digoleki nemu, ren digoleki ra ono. Itulah kita. Makanya terkadang ganggu pikiran gara-gara seperti itu. Nah, disiplin seperti ini penting. Kok tekan kono toh Pak Ustadz penjelasan ini kan masalah sholat. Balik ke sini lagi. Nah, bisa jadi ada orang yang terkadang pikirannya melayang kemana-mana, dielingna sama setan. Eling iki, eling iki, eling iki, sampai dia teringat sesuatu yang sebelumnya tidak teringat. Demikianlah orang yang sedang digoda oleh setan. Tapi manusia tingkatan yang ketiga ini, dia berusaha untuk melawan itu. Sehingga kadang eling, kadang hilang, kadang eling, kadang hilang. Sekarang kita lanjutkan tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat, mereka yang sempurna lahiriah salatnya. Secara batin sudah sempurna khusyuknya. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan dalam salatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Hingga tidak ada bagian salatnya yang lalai karena memikirkan masalah yang lain. Masya Allah. Sing kaya ngene belum sampai puncak. Ini baru tingkatan keberapa? Keempat. Masih ada atasnya. Coba jenengan baca yang tingkatan keempat ini, itu kalau bagi kita kan, wah niki wis luar biasa Pak ini Pak. Salatnya baik, lahiriahnya bagus, semua rukun wajib syaratnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Wonge khusyuk, bisa merenungkan isi lahir batinnya salat. Kaya ngono kok belum mencapai puncak. Kayak apa yang puncak? Coba kita lihat tingkatan kelima, level tertinggi. Itulah salat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah yang Maha Agung.
perasaannya seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Rahman. Dan orang seperti ini tidak merasakan suasana apapun di lingkungannya. Ya, jadi nalikane salat ono rame, ono berisik, gak krungu. Kenapa? Saking konsentrasinya. Sehingga ada suasana apapun yang mengganggu itu sampai gak terasa. Kenapa gak terasa? Karena dia saking fokusnya dengan salatnya sampai tidak merasakan apapun di lingkungannya. Apa mungkin Pak ada orang yang seperti ini dalam kehidupan nyata? Coba kita buat cerita ilustrasi dulu. Ada orang kecelakaan, tabrakannya, jatuh dia. Sudah? Anaknya terpental. Orang tuanya jatuh, terluka, anaknya terpental. Baik, begitu jatuh dia langsung bangun. Pertanyaannya, apa yang akan dicari pertama kali? A. HP, B. Motor, C. Dompet, D. Anak. Yang dicari pertama kali? Kenapa? Kenapa? Golei dompetnya apa anaknya? Anak ya. Baik. Karena dia peduli dengan anak, sayangnya dia kepada anak. Anaknya terpental. Begitu dia kecelakaan, dia bangun langsung cari anaknya. Di mana anaknya? Oh, anaknya di sana. Langsung dia lari menuju anaknya. Anaknya digotong sama orang, diselamatkan. Walhamdulillah nggak ada masalah. Ya? Ketika anaknya diserahkan, diberitahu, Pak, Bapak berdarah loh mukanya. Iya ya. Nah, dia baru merasakan berdarah kapan? Disentuh dulu, dilihat, oh iya. Paham gini? Berarti yang mengalami merasa atau tidak ketika itu? Tidak terasa. Baru terasa, waduh kok loro. Dia baru terasa darahnya itu ngucur di kepala setelah diberitahu. Kenapa? Konsentrasi dia yang sangat besar pada anak menyebabkan dia tidak merasakan sakit ketika kepalanya bocor. Itu contoh. Terkadang ada orang yang dia saking fokusnya dengan hal yang tertentu sampai rasa sakit itu tidak terasa. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika qiyamul lail, itu kata beliau, hatta tatawarrama qadamah, sampai kakinya Nabi SAW bengkak. Sampai kakinya bengkak. Jenengan kira-kira berdiri berapa lama sampai kaki bengkak? Berapa lama berdiri sampai kaki bengkak? Nggih? Dintup semut Pak Ustadz. Kita berdiri mungkin setengah jam belum bengkak itu kaki. Kita misalnya mencoba, jangan coba nggih. Salat tarawih sak juz. Apakah kakinya bengkak? Belum. Berarti tambahi Pak Ustadz 2 juz. Durung bengkak Pak Ustadz. Tambahi 3 juz. Durung bengkak Pak Ustadz. Sing kira-kira sampai bengkak pirang juz. Itulah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan bagaimana ibadah qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Kok ora krasa lara? Nah, tadi penjelasannya. Saking fokusnya dengan apa? Salat yang dikerjakan sampai tidak merasakan sakitnya kaki yang bengkak. Baik. Itulah tingkatan yang tertinggi, salat tingkatan yang kelima. Sekarang kita baca keterangan Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan 5 keadaan di atas. Beliau mengatakan, fal qismul awwal muaqabun. Untuk salat dengan tingkatan yang pertama, dia akan dihukum.
Salat tingkatan yang pertama dia dihukum. Coba salat tingkatan yang pertama yang kayak apa tadi? Lahiriahnya ada yang kurang. Tidak tumaknina, rukuk sujudnya tidak sempurna, wudunya tidak sempurna, masih banyak yang kurang dan seterusnya. Nyuwun sewu, masih banyak sekali orang yang wudunya salah. Niki nek dititeni siji-siji, monggo jenengan wudu tak titeni. Saya yakin masih banyak yang salah. Terutama mohon maaf, siku itu sering garing. Bagian siku ya. Sehingga dia wudu mau diguyur-guyur gini, depannya basah, belakangnya kering. Yang kedua yang sering kering itu tungkak, ya. Tumit. Karena diguyur bagian depan, belakangnya garing. Jenengan titeni bapak-bapak yang seperti itu juga banyak. Baru mulai saka sawah wisuh, tapi ternyata bagian tumitnya kering. Salat apa hukumnya? Batal. Kenapa? Wudunya tidak sah. Masih ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Dan cukup sering saya menjumpai orang-orang di masjid ketika wudu seperti itu kondisinya. Alhamdulillah sebagian ketika diingatkan mau nurut, walaupun kadang sebagian ragilem nurut. Ini sholatnya batal, dan kalau nekat sholat, kata Ibnu Qayyim, mu'aqabun, sholatnya tidak sah, yang bersangkutan dihukum. Dan itulah makna firman Allah, fawailun lil musallin. Cilaka wong sing salat alladzina hum an salatihim sahun. Watsani muhasabun. Wong sing nomor loro yang kedua muhasab, akan dihisab. Yang tadi nggih. Lahiriahnya sudah bagus, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Sehingga dia salat sempurna secara fisik, tapi hilang secara batin. Orang seperti ini dihisab. Tegese pripun, Pak? Salate kurang, maka nanti akan dihisab. Watsalits mukaffar. Orang yang ketiga salatnya bisa menutupi kesalahan. Mukaffarun. Mukaffarun itu artinya dia ditutupi kesalahannya. Salatnya bisa jadi kafarah. Yang ketiga tadi gimana yang ketiga? Sempurna lahiriah, batinnya berjuang khusyuk, tapi kadang hilang. Jadi melbu metu, kadang hilang, kadang eling tadi ya. Nah yang seperti ini sholatnya sudah bisa menjadi kafarah dosa. Warabi yang keempat musabun, orang yang dapat pahala. Sholatnya diberi pahala. Yang tadi lahiriahnya bagus, sholatnya sempurna, dan dia sudah sangat khusyuk, maka yang seperti ini dapat pahala. Wal khamis muqarrabun min rabbih. Orang yang kelima yang paling tinggi itulah muqarrabun, orang yang mendekat kepada Allah. Li'annahu lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fis shalah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini Allah jadikan salatnya itu sebagai penyejuk bagi jiwanya. Allah jadikan salatnya itu sebagai penyejuk jiwanya, sehingga krasa ayem nalikane salat, terasa nyaman ketika salat. Wong nek wis kadung kepenak krasa liyane gak digubris. Aku wis enak kaya ngene, ada sesuatu apapun di luar gak diperhatikan. Itulah pengaruh baik ketika orang sudah merasa nyaman dengan ibadah tertentu. Nggih. Nyuwun sewu. Kalau orang itu punya masalah, biasanya pelariannya kemana? Nek jenengan kagungan masalah, apa yang Anda lakukan? Napa? Mancing. Judek karo bojone mancing. Masya Allah. Apa yang dilakukan ketika orang punya masalah? Ya? Curhat. Curhat, apa lagi?
Kalau nggak ada teman curhat, ngopi, wudu. Rata-rata orang ketika dia punya masalah, misalnya masalah di keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan ini dan seterusnya, turu, gelimbung, turu, banyak seperti itu. Kenapa? Hanya itu yang bisa dia gunakan untuk menenangkan dirinya. Ini yang muslim. Kalau yang non muslim, mendem. Dia punya masalah, langsung nyari alkohol, minum dia. Lebih baik mendem daripada stres. Bar mendem tambah stres. Itu kalau non muslim. Alhamdulillah kaum muslimin masih diarahkan oleh Allah. Yang paling parah punya masalah nyabu. Ada yang pakai obat-obat terlarang, narkoba. Itu ketika dia sedang stres. Baik, alhamdulillah kita dijauhkan oleh Allah dari yang seperti itu. Yang benar gimana yang benar? Kalau punya masalah yang benar pripun? Salat. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika kau punya masalah dengan sabar dan salat. Maksudnya gimana Pak? Nalikane jenengan kagungan masalah, begitu punya masalah yang sangat membuat kita bingung, stres, langsung ambil wudu, salat. Kerjakan salat 2 rakaat. Silahkan curhat di situ, nangis di situ, sampaikan penderitaanmu kepada Allah. Dialah Zat yang Maha Kuasa untuk memberikan solusi terbaik bagi hambanya. Nabi SAW punya kebiasaan seperti itu. Sebagaimana kata Hudzaifah Ibnul Yaman, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau beliau punya masalah serius, salat. Dapat berita, dompetmu hilang, terus salat, lapor, ya Allah dompetku hilang. Dapat berita HP-mu hilang, langsung salat, lapor, ya Allah HP-ku hilang, minta ganti yang lebih baik. Boleh kayak gitu? Boleh. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena Allah jadikan penyejuk hati beliau di mana? Salat. Faman qarrat ainuhu bi salatihi fid dunya, siapa yang salatnya bisa menenangkan batinnya ketika di dunia, qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah, maka dia nanti akan bisa mendapatkan ketenangan ketika dia mendekat kepada Allah di akhirat. Masya Allah, jenengan catat ini ya. Ibnu Qayyim menyampaikan, barang siapa yang salatnya menjadi penenang batinnya ketika di dunia, siapa yang salatnya menjadi penenang batinnya ketika di dunia, maka dia akan mendapatkan ketenangan ketika menghadap Allah di akhirat. Siapa yang tenang hatinya ketika salat di dunia, maka dia akan mendapatkan apa? Ketenangan ketika menghadap Allah di akhirat. Ya, makanya kalau orang tidak pernah menghadap Allah nalikane ning donya, kok menghadap Allah di akhirat, ya, ini hamba yang belum dikenal, dia tidak akan bisa tenang. Baik. Nah, ini dilatih dengan cara ngelakoni sholat dengan tenang. Gimana Pak? Nikmati bacaan sholat yang sedang dibaca, sehingga kita baca surat, baca Al-Quran sambil menikmati apa yang kita baca. Insya Allah dengan demikian nanti jenengan bisa merasakan ketenangan. Baik, saya ajari sedikit ya.
Biasanya kalau qiyamul lail berapa lama? Nggih? Tergantung apa? Tergantung surat yang dibaca. Nggih. Di HP-nya ada mushaf enggak? Ada. Nah, kalau sholat nanti sambil buka HP seperti ini, nggih. Jadi misalnya ada meja kayak gini, terus jenengan sholat, boleh di samping sini ya. Nah, takbir, mejanya di sini, terus baca. Ketika mau ruku dilepas, terus. Oke, paham insyaallah? Nah, dengan cara demikian, walaupun kita tidak punya banyak hafalan, tapi sholat qiyamul lail sambil baca nanti bisa lebih lama, sambil menikmati bacaan yang baru saja belajar. Insyaallah dengan demikian nanti sholat jenengan bisa lebih lama. Ini cara yang paling mudah bagi mereka yang pingin qiyamul lail dalam waktu yang lama. Jadi bacaannya menggunakan HP atau mushaf. Beberapa kali saya menjumpai seperti itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Para masyayikh atau mungkin para dosen-dosen di UIM atau para pengajar, para tulab, para mahasiswa, seperti itu gayanya. Mereka qiyamul lail di Masjid Nabawi dengan cara kayak gitu. Masukkan saku, ruku, sampai sujud, berdiri lagi, buka lagi, terus seperti itu. Itu bisa 1 juz dalam semalam. Tergantung dari apa? Berapa lama dia qiyamul lail. Baik, walhamdulillah. Sekarang kita akan baca contoh sholat level kelima. Di halaman lanjutannya saya sebutkan contoh sholat level kelima. Mereka yang menghadirkan hati di hadapan Allah menggapai tingkatan khusyuk yang paling tinggi sampai tidak terasa suasana yang ada di luar. Yang pertama, kisah yang dialami oleh Abbad bin Bishr, dipanah 3 kali tidak batal salatnya. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Pada peristiwa perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu perang ke arah timur. Madinah ke timur itu jalanannya penuh dengan bebatuan. Makanya disebut dengan perang Dzatur Riqa. Ar-Riqa itu artinya adalah alas kaki yang dipakai untuk menahan agar tidak sakit ketika menapaki bebatuan. Pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan, sehingga beliau pulang membawa ghanimah dan tawanan. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita, istri salah seorang musyrik yang berhasil melarikan diri ketika perang. Jadi suaminya melarikan diri, maka istrinya, anak-anaknya dijadikan apa? Tawanan. Dibawalah ke Madinah. Ketika pasukan Nabi SAW melakukan perjalanan kembali ke Madinah, lelaki musyrik ini pun membuntuti mereka karena ingin membebaskan istrinya. Tibalah waktu malam, mereka harus beristirahat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Man yahrusuna fi lailatina hadhihi?" Siapa yang siap untuk berjaga di malam ini? Karena semua pasukan harus tidur, berarti harus ada yang jaga. Majulah 2 orang sahabat. Yang pertama Abbad bin Bishr dan yang kedua Ammar bin Yasir. Kalau ada apa-apa, bangunkan pasukan yang lain. Sehingga dia bertugas menjaga. Kalau ada apa-apa, tugasnya apa? Membangunkan pasukan yang lain. Kemudian mereka berdua, siapa namanya tadi? Abbad bin Bishr, satunya siapa? Ammar bin Yasir. Kami siap ya Rasulullah. Akhirnya yang lain tidur, 2 orang ini siap untuk berjaga. Kemudian Abbad meminta kepada Ammar,
kita gantian. Kamu dulu yang jaga atau aku dulu yang jaga? Jawab Ammar, aku dulu yang istirahat, kamu yang jaga. Akhirnya Abbad yang berjaga, Ammar yang istirahat. Sudah? Mulailah Abbad berjaga di tengah suasana malam yang tenang, yang hening, tidak ada demonstrasi, tidak ada bakar-bakaran. Sehingga ketenangan Abbad membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabb-nya, ingin berdoa kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Akhirnya beliau bangkit mengerjakan salat dan beliau membaca surat Al-Kahfi. Perenungan luar biasa terhadap surat Al-Kahfi hingga membuat Abbad hanyut dalam indahnya surat Al-Kahfi. Beliau tenggelam dalam tadabbur ayat demi ayat yang dibaca di surat Al-Kahfi. Nah, si musyrik yang mengintai tadi telah berhasil mendekat ke pasukan kaum muslimin. Cuman dia takut nanti kalau sampai harus maju untuk membebaskan istrinya bisa jadi ditangkap. Maka apa yang dia lakukan? Dia amati semua kondisi, dia melihat Abbad sendirian sedang berjaga. Maka dia mengarahkan anak panahnya. Kemudian dipanahlah Abbad bin Bishr yang sedang salat. Tepat mengenai tubuhnya Abbad. Dan begitu mengenai tubuhnya langsung dicabut. Abbad melanjutkan bacaan Qur'annya. Bisa dibayangin ya, anak panah nancep langsung dicabut. Kira-kira gimana? Enggak mati. Jangan mati dulu ya. Darahnya mengucur. Darahnya mengucur, keluar darah. Tapi Abbad tetap melanjutkan salat. Lalu si musyrik ini melemparkan anak panah yang kedua, tepat mengenai badan Abbad. Dan beliau hanya mencabutnya, lalu melanjutkan salatnya. Si musyrik melemparkan anak panah yang ketiga, dan beliau hanya mencabutnya. Subhanallah, orang musyrik ini yang memanah Abbad sebanyak 3 kali, kok gak mati-mati? Dan tetap seperti itu, sampai ketakutan dia. Jangan-jangan ini dudu menungso. Dipanah berkali-kali ndak mati. Akhirnya dia pun melarikan diri. Lalu si Abbad, beliau tidak sanggup untuk bertahan. Badannya sudah lemes saking banyaknya darah yang mengalir. Kemudian beliau membangunkan Ammar karena khawatir kalau Abbad meninggal akan mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti siapa yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau khawatir. Jadi khawatirnya karena apa? Khawatirnya karena apa? Keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang jaga enggak ada. Akhirnya Abbad kemudian membangunkan Ammar. Saya berkesimpulan, andaikan bukan karena keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Abbad lebih milih mati ketika sholat. Jadi dipanah berkali-kali tidak apa-apa, bertahan. Kalaupun mati, mati sedang sholat. Mati mulia enggak? Mulia. Akhirnya beliau membangunkan Ammar bin Yasir karena khawatir beliau meninggal sementara tidak ada yang menjaga Nabi SAW. Melihat kejadian ini, si musyrik tadi lari ketakutan. Ini contoh, subhanallah, manusia yang tenggelam dalam kekhusyuan sholatnya hingga lupa rasa sakit anak panah yang menancap dirinya. Kok ada seperti itu Pak ya? Kita mungkin tidak bisa ya. Jadi jangankan anak panah, kesenggol koncone saja sudah nesu. Ada orang yang begitu sensitif, badannya itu tidak mau tersentuh orang lain. Rapatkan barisan, merapat, geser, rapat, geser. Ini kok mepet aku terus toh? Dipepet, geser, pepet, geser. Nesu, dipepet, langsung dipidak sikile. Itu kejadian real ya. Ada orang yang jengkel ketika dipepet, terus emosi. Dia nginjak kaki orang yang merapatkan dirinya tadi. Ammar mengingatkan, kenapa kau tidak bangunkan aku saat anak panah yang pertama? Kata Abbad, kuntu fi suratin aqra'uha
Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha. Aku sedang membaca satu surat dan aku tidak ingin memutusnya sampai aku berhasil menyelesaikannya. Pengen menyelesaikan surat Al-Kahfi, tapi karena dipanah berkali-kali diputus. Takut mati, karena beliau mati nanti tidak ada yang jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aimullah. Nah, ini coba lihat perkataan Abbad. Wa aimullah laula an udayya thagran amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha au unfidhaha. Demi Allah, andaikan tidak khawatir meninggalkan tugas jaga yang Rasulullah SAW perintahkan, aku rela mati sebelum menyelesaikan bacaan ayat ini. Masya Allah. Ini contoh orang yang salat tingkatan berapa? 5. Jadi sampai rasa sakit itu tidak terasa. Ya kayak tadi, kepalanya bocor tapi nggak terasa. Baru terasa setelah diberitahu. Kan banyak orang kayak gitu ya. Pak, itu loh Pak, tangannya berdarah Pak. Oh iya ya, berdarah. Tangannya barit ya. Ketika dia kecelakaan. Pada saat kejadian dia nggak terasa. Begitu diberitahu baru terasa. Ya. Baik, ini contoh pengaruh ketika orang itu saking fokusnya dengan hal tertentu sampai rasa sakit tidak terasa. Kita beralih ke kisah yang kedua. Silakan dibaca kisah yang kedua. Tetap sujud meskipun meriam mengarah kepadanya. Cerita ini berkaitan dengan sahabat Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sangat terkenal dengan khusyuknya ketika salat. Dan Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, beliau pernah jadi khalifah untuk daerah Hijaz. Hijaz itu mana? Mekah, Madinah, Jeddah, itu Hijaz. Jadi tepi bagian barat dari Jazirah Arab, itu namanya daerah Hijaz, membentang dari utara ke selatan. Dan waktu itu ada khalifah yang enggak terima, akhirnya kekuasaan Abdullah bin Zubair digulingkan. Pada peristiwa itu Abdullah bin Zubair sedang sholat di Masjidil Haram. Lalu dia diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menggunakan manjanik. Tahu manjanik enggak? Manjanik itu ketapel besar itu ya. Seperti meriam batu yang dipakai untuk melempar batu. Ketapel besar itu namanya apa? Manjanik. Ketika itu sahabat Abdullah bin Zubair sedang melaksanakan sholat. Kata Syekhul Islam, kana Abdullah ibnu Zubair yasjudu fa'atal manjanik fa'akhadha ta'ifatun min thawbihi wa huwa fis salati la yarfa'u ra'sah. Ketika manjanik sudah siap untuk dilemparkan, Abdullah bin Zubair masih berada di dalam masjid. Orang semuanya ribut keluar karena Masjidil Haram mau dibakar. Dan ini peristiwa pembakaran Masjidil Haram dalam sejarah di zaman tabi'in, pelakunya siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ka'bah itu dibongkar, Ka'bahnya diruntuhkan, tapi setelah itu dia bangun ulang. Jadi dalam rangka untuk menaklukkan Abdullah bin Zubair, dia sampai melakukan seperti itu. Masjidil Haram dibakar, Ka'bahnya dirobohkan. Abdullah bin Zubair sholat di situ nggak bergerak. Sampai ada orang yang nyeret bajunya. Abdullah bin Zubair diseret, ayo metu, keluar, jangan di sini nanti kamu bisa mati. Tapi beliau tetap sujud, tidak bergerak. Masya Allah. Itu contoh apa? Orang yang tenggelam dalam salatnya. Sampai ada situasi yang sangat berbahaya, tidak membuat yang bersangkutan geser dari tempat itu, bertahan untuk melanjutkan salat yang dikerjakan. Jadi Pak, kira-kira kalau terjadi gempa bumi itu sebaiknya gimana Pak? Salat gempa bumi, kira-kira gimana? Nggih? Pripun?
Bertahan atau lari? Bertahan atau lari? Lari. Kenapa lari? Ya ini menyelamatkan diri. Baik. Ketika gempa bumi, lari. Loh Pak, katanya kalau sholat gak boleh bergerak. Ya pilih mati atau tetap sholat. Loh sholat, nanti kalau mati dalam sholat kan husnul khotimah. Ya itu ada perhitungannya. Baik. Jadi begini, kalau gempanya beresiko, misalnya gempa yang besar beresiko, maka Anda lari untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau gempanya kecil, tidak beresiko, Anda misalnya merasakan gempa tapi ringan. Nah kalau seperti ini tidak perlu lari, silahkan bertahan. Nah ngertinya di mana Pak? Ya ngertinya goyangannya. Kalau goyangannya besar berarti beresiko. Segera kemana? Lari. Kalau goyangannya ringan, wah ini bertahan saja, insya Allah aman. Wallahu alam. Baik, lanjut. Berikutnya adalah rumahnya kebakaran tapi tidak terasa. Rumah kebakaran tapi tidak terasa. Kaya apa ini ya? Tersebutlah seorang ulama tabi'in namanya Muslim bin Yasar rahimahullah. Beliau wafat tahun 100 Hijriah. Dikisahkan oleh Adz-Dzahabi, kana Muslim bin Yasar idza shalla ka'annahu thawbun mulqah. Muslim bin Yasar itu kalau sholat kayak kain. Muslim bin Yasar kalau sholat itu kayak kain. Kayak kain itu maksudnya apa? Diem saja. Wa kana yaqulu li ahlihi idza dakhala fi shalah tahaddatsu falastu asma'u haditsakum. Ketika beliau sedang sholat, begitu mulai sholat beliau mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, kalian kalau mau ngobrol silahkan, aku enggak kerungu dengan obrolan kalian. Padahal obrolan itu ada dalam satu rumah. Sampai Muslim bin Yasar enggak dengar obrolan istri dan anaknya. Masya Allah. Wa dzukira annahu waqa'a harikun fi darihi wa huwa yusalli. Falamma dzukira lahu qala ma sya'artu. Bahkan diceritakan terjadi kebakaran di rumahnya dan beliau sedang sholat. Itu digotong sama orang. Muslim bin Yasar sedang sholat di dalam rumah, terjadi kebakaran. Dia digotong keluar. Sampai di luar sholatnya belum batal. Begitu selesai sholat diceritakan, loh aku kok ning-ning di omamu kobong. Wah saya tadi gak tahu kalau rumah saya kebakaran. Subhanallah. Itu sama kayak orang tidur ya. Saking lelapnya dia tidur, dia digotong keluar ketika kebakaran. Begitu sudah sampai di luar dia tetap tidur. Tangi-tangi omai gosong. Bapak ngerti gak tadi terjadi apa? Nggak tahu. Saya ngertinya mau mimpi huru hara. Begitu tangi kok omaku kobong. Apa itu? Saking fokusnya sampai tidak ingat situasi di luar. Baik. Kapan Anda bisa fokus seperti ini? Pas turu Pak Ustaz. Boten tanglet ngeten niku nggih. Selanjutnya, disengat tawon tapi tetap bertahan ketika sholat. Imam Bukhari, penulis kitab Sahih yang disepakati umat Islam, diceritakan wa kana al-Bukhari yusalli dzata yaumin au dzata lailatin. Imam Bukhari pernah melakukan salat pada satu hari atau satu malam. Falasi'ahu zanbur sab'a asyrata marratan. Lalu disengat oleh tawon 17 kali, Masya Allah. Jadi itu mungkin tawonnya masuk ke dalam baju, metu ra iso, gitu.
terus ngentup arep metu ra iso ngentup meneh, metu ra iso ngentup meneh sebanyak 17 kali. Masya Allah. Falamma qada salatahu, ketika Imam Bukhari sudah menyelesaikan salatnya, qala, beliau bertanya kepada orang-orang, unduru ayya syai'in adani fi salati. Coba tolong dilihatin. Tadi kok ada yang ganggu punggung saya ketika salat. Dibukalah punggungnya. Fanadharu fa idza zanbur qad waramahu fi sab'ata asyrata mawdi'an. Kemudian mereka perhatikan, ternyata ada tawon yang menyengat 17 tempat. Ya. Tawon zanbur, ya. Menyengat 17 tempat di punggungnya Imam Bukhari. Masya Allah. Itu kalau kita, ya, durung dintup wis batal salate gitu. Ono tawon lewat gitu. Enggak cuman tawon Pak Ustadz, nyamuk saja kita sudah langsung sholatnya bisa batal gara-gara ada serangan nyamuk. Ketika ditanya, walima lam yaqta salataka, kenapa kamu tadi tidak membatalkan salatmu? Jawab Imam Bukhari, kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha. Aku tadi sedang membaca surat sehingga aku ingin untuk menyelesaikannya. Maka beliau bertahan tidak membatalkan agar bisa menyelesaikan surat itu. Wallahu a'lam. Inilah semangat khusyuk yang dialami oleh orang masa silam. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan kualitas khusyuk kita dalam salat, sehingga kita bisa, ya paling enggak sesekali dalam sejarah hidup pernah salat seperti ini. Salat yang sampai lupa dengan semuanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ada 5 hadiah. Kuis dulu 5, baru nanti membaca pertanyaan. Hadiah utama VK ASN. Yang ASN angkat tangan. Kok bolos? Pun pensiun. Yang belum pensiun ada? ASN belum pensiun? Tidak ada. Baik. Pertanyaannya, cepet-cepetan ya. Pertanyaannya, jelaskan tanpa membuka buku dan catatan. 5 tingkatan manusia dalam salat. Masya Allah. Kudu hafal ini. Monggo. Monggo, silakan. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik, yang kedua, lahiriahnya sudah lumayan bagus tapi tidak fokus, tidak khusyuk, dan tidak berusaha untuk memperbaiki kekhusyukannya. Baik, yang ketiga, secara lahiriah sudah khusyuk dan berusaha memperbaiki kekhusyukannya. Secara lahiriahnya bagus, batinnya khusyuk. Ada usaha memperbaiki khusyuknya tapi keluar masuk ya. Nah, kadang eling, kadang hilang tadi. Eling hilang tuh nomor 3 ya. Yang keempat,
Ya. Kemudian yang kelima, sampai apa ya, merasa tidak terganggu dengan apa-apa lagi. Baik, tenggelam dalam sholatnya, dalam munajat. Alhamdulillah, dapat hadiah ya. Yang kedua, buku fikih haid. Pertanyaannya, tadi sudah disebutkan 5 tingkatan. Pertanyaannya adalah, Ibnu Qayyim menjelaskan konsekuensi dari 5 tingkatan ini apa saja. Nah, silakan. Tingkatan pertama apa, tingkatan kedua apa? Ya, angkat tangan. Monggo, silakan panitia yang menentukan. Belakang, depan kipas angin ya. Depan kipas angin. Ibu, ya. Pakai jilbab biru. Depan kipas angin. Ya. Pakai jilbab biru. Terus Kak, terus. Untuk sholat yang tingkatan pertama dia akan Dihukum. Yang kedua akan dihisab. Yang ketiga Sholatnya bisa menutupi kesalahannya, jadi kafaroh. ya, Yang keempat pahala, yang kelima mendekatkan kepada Allah, sholatnya sebagai penyuci jiwa. Masya Allah, alhamdulillah dapat hadiah. Selanjutnya, buku doa yang tidak tertolak. Pertanyaannya, siapa nama sahabat yang disuruh jaga tadi dalam perang Dzatur Riqa? Nah, Abbad bin Bishr. Satu lagi Ammar bin Yasir. Baik. Pertanyaannya, siapa yang membakar Masjidil Haram? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf siapa? Ats-Tsaqafi. Masya Allah, baik. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Baik, sudah dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Sambun? Hadiah yang lain enggak ada. Oh, masih satu. Itu apa isinya? Pisang kepok. Pertanyaannya masih satu ya. Tadi disebutkan tentang orang yang kebakaran ketika sholat tapi tidak terasa. Baik, tahun berapa beliau wafat? Nah, pokoknya panitia yang menentukan ya. Kalau angkat tangan, mintalah mikrofon ke panitia. Yang mana? Baik, gugur, dianggap gugur ya. Terlalu banyak yang angkat tangan jadi gugur. Gimana? Jadi enggak jadi? Lanjut. Lanjut. Ya, silakan tadi siapa yang mau jawab? Masa nih panitia ini bingung nih. Okay. Tahun 100 Hijriah. Siapa namanya tadi? Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar. Alhamdulillah sudah selesai ya. Baik. Kita baca beberapa pertanyaan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah zikir setelah sholat sunnah sama dengan zikir setelah sholat wajib? Jawabannya beda. Yang kita baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, itu zikir kapan? Sholat wajib. Kalau sholat sunnah ya tidak perlu zikir seperti itu. Sehingga sholat sunnah zikirnya apa Pak? Sesuai dengan zikir saat sholat sunnah masing-masing. Selesai witir baca apa? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Kalau selesai sholat apa lagi? Selesai sholat duha tidak ada doa khusus. Selesai sholat qobliyah subuh nggak ada doa khusus. Maka kalau tidak ada doa khusus, Anda tidak perlu membaca apapun, walaupun boleh zikir bebas. Wallahu a'lam. Bagaimana batasan aurat ketika sholat bagi yang bercadar? Misalkan sholat di luar rumah, di tempat umum, di tempat terbuka. Bagaimana batasan pakaian yang dapat dipakai untuk sholat? Wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Makanya ketika sholat boleh dibuka pada saat tidak ada lelaki yang bukan mahram. Akan tetapi wajah kenapa ditutup? Ini berkaitan dengan masalah potensi fitnah. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah sebagian ulama mewajibkan untuk memakai cadar dalam rangka menghindari potensi fitnah. Sehingga Anda yang sudah bercadar ketika sholat di tempat terbuka maka boleh sambil memakai cadar. Wallahu a'lam. Saya kemarin fotokopi 2 paket soal buku pelajaran untuk dipakai anak saya latihan soal ANBK. Bukunya pinjam dari sekolah. Tiba-tiba ditegur suami karena memfotokopi buku tanpa izin dari penulis. Beliau ngendika haram, mohon dijelaskan hukumnya dan bagaimana cara tobatnya. Wis kadung nggih. Baik. Seperti ini sebenarnya kembali kepada uruf yang berlaku. Yang kita tahu kalau buku pemerintah nggih. Seperti kalau dulu ada namanya apa yang diterbitkan oleh pemerintah itu? Iya, buku paket yang diterbitkan pemerintah. Kan ada namanya itu ya. SPS bukan? Itu kurikulum ya. Kurikulum SPS. Intinya buku yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kita tahu buku yang diterbitkan oleh pemerintah itu bebas akses. Makanya hak ciptanya milik negara, sehingga siapapun yang download PDF terus fotokopi bebas. Ini yang terbitan pemerintah. Nah, untuk penerbit selain yang punya pemerintah, contohnya Pak, misalnya penerbit A, penerbit B, penerbit C, untuk buku-buku seperti itu, ya tentu saja pada asalnya tidak diperbolehkan. Karena mengambil sebagian tanpa izin dari pemilik hukumnya tidak boleh. Tapi Pak, itu kan ada banyak sekali buku tafsir sholat bajakan. Ada beberapa yang jual buku tafsir sholat bajakan. Dan kami juga mendapatkan laporan. Ada yang jual di marketplace itu harganya di bawah harga modal. Masya Allah, murah sekali. Ini kulaknya nggak dapat segini kalau dia beli yang asli. Kok bisa murah seperti ini? Oh, ternyata fotokopian. Jadi dia beli yang asli, difotokopi dalam jumlah banyak, terus dijual di marketplace. Memang murah, tapi ini pelanggaran hak. Ya. Nah, seperti ini tidak boleh. Wallahu alam. Oleh karena itu untuk soal tadi, sepanjang itu sudah dibebaskan oleh pemerintah, karena ini buku terbitan pemerintah, insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh memperbanyak doa baik sesuai hadis atau bahasa Indonesia dalam sujud
dan sebelum salam. Boleh memperbanyak doa sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Berarti sujudnya berapa lama Pak? Yang penting Anda tidak lupa kalau sedang sholat. Itu batasan yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Jadi ada pembahasan berapa lama orang itu maksimal boleh memperlama sujud. Misalnya sujud gak tangi-tangi itu bolehnya berapa lama? Kata beliau, tidak ada batas. Yang penting tidak sampai menyebabkan dia lupa kalau dia lagi sholat. Kadang-kadang ada yang saking lamanya begitu bangun, aku ini mau ngopo ya kok? Lah kowe ngopo mau ora tangi-tangi. Saking apa? Lamanya. Ada kayak gitu ya? Ada. Makanya kalau sampai seperti itu kelamaan, maka yang bersangkutan melanggar, sehingga boleh sujud lama tapi tidak sampai berlebihan. Wallahu a'lam. Lalu isinya apa Pak? Membaca doa tadi. Boleh memperbanyak doa sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, dibaleni ping 100 monggo. Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau rukuk dan sujud, beliau membaca 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 10 kali. Di tempat kita kalau ada kayak gitu protes makmumnya. Kelamaan, 3 kali saja kadang sudah merasa lama. Itu beliau baca 10 kali. Nanti coba ya, jenengan sholat, yang ibu-ibu kan sholatnya di rumah, jamaah atau sendirian? Yang di rumah. Nah, di rumah kalau sendiri, coba baca doa rukuk, doa sujud 10 kali. Nanti akan terasa. Itulah sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Dan Nabi SAW pernah membaca 10 kali. Maka Anas bin Malik memuji Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, belum pernah aku lihat ada orang yang sholatnya mirip seperti Nabi SAW melebihi pemuda ini. Dan yang dimaksud Umar. Bacanya berapa? 10 kali. Nanti bisa dicoba ya. Kalau pas sholat sendirian, rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ping 10. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, cukup sekali saja. Terus sujud, subhana rabbiyal a'la, berapa? 10 kali. Bisa juga membaca doa-doa dengan permohonan, baik yang berbahasa Arab maupun yang tidak berbahasa Arab. Boleh enggak Pak kita doa pakai bahasa Indonesia ketika sholat? Pendapat yang lebih kuat boleh. Ya Allah, sadarkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, misalnya. Amankan negeri kami, berikan keselamatan bagi masyarakat kami, buat masyarakat kami rukun, selalu damai, menjaga kenyamanan bersama, dan seterusnya. Anda doakan negeri ini biar lebih baik, baik atasannya maupun bawahannya. Apakah boleh sholat sewaktu-waktu jika tiba-tiba ingin sholat? Mungkin karena ada masalah ingin berdoa atau tobat. Jawabannya boleh selama tidak di waktu terlarang. Jadi tiba-tiba jenengan kok pengen sholat, langsung wudhu sholat, boleh? Boleh. Selama apa? Tidak di waktu terlarang. Waktu terlarang niku kapan? Kapan waktu terlarang? Habis subuh, habis asar, terus ketika matahari tepat di tengah. Nah, ini waktu-waktu larangan. Kalau pas waktu larangan, tidak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika sholat isya tiba-tiba lupa 3 rakaat sudah salam. Apakah saya harus mengulang sholat atau nambah 1 rakaat lagi? Yang betul nambah 1 rakaat lagi. Sehingga begitu jenengan salam kok kroso, iya kurang siji gitu iki. Lalu Anda tambahkan 1 rakaat lagi. Setelah itu sampai salam. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat yang boleh melihat mushaf itu salat wajib atau salat sunnah saja? Jawabannya salat sunnah saja. Sedangkan salat wajib karena Anda tidak terlalu lama, maka cukup dengan hafalan yang ada. Apakah kita berdosa? Misalnya kita bilang sama anak, "Le, gek salat. Nanti nek ra ndang salat, wajahe gosong lho." Nyuruh anak salat dengan menakut-nakuti. Napa nek ra salat gosong? Lah ibu iki ra salat seminggu. Loh, aku kan kondisi khusus. Sedang haid misalnya ya. Ya boleh saja menakuti seperti ini, tapi yang real, menakuti yang real. Yang real itu ancamannya jelas, ada dalam dalil. Karena nggak ada dalam dalil, ini ngapusi. Misalnya, kamu sholat, karena kalau tidak Allah benci orang yang tidak sholat. Allah akan menghukum orang yang tidak sholat. Itu benar nggak? Benar. Allah benci orang yang tidak sholat, Allah akan menghukum orang yang tidak sholat. Itu benar. Walaupun dia belum balik, dia tidak termasuk di situ. Tapi dengan ancaman umum yang berlaku bagi umumnya orang yang sudah balik, hukumnya boleh. Terus boleh tidak Pak Ustadz? Setiap bacaan sholat seorang ibu dilafadzkan dengan anak agak keras, dengan harapan supaya anak-anaknya hafal dengan bacaan sholat. Boleh ya. Jadi kalau Anda sholat di rumah, ngimami anak-anaknya, nanti silahkan dibaca dengan keras, agar nanti anaknya bisa mendengar, sehingga nanti lama-lama hafal. Di saat sholat ada yang memberi salam, bagaimana cara menjawabnya? Pakai isyarat. Jadi Anda ketika sedekap ada yang baik memberi salam. Kalau dia bisa melihat, isyarat. Kalau nggak bisa melihat Pak, kita di dalam rumah, dia di balik pintu ngasih salam, Assalamualaikum, bolan balen, Assalamualaikum, bolan balen gitu. Padahal kita baru sholat. Apa yang dibaca? Tepuk tangan. Nah, gitu ya. Anda tepuk tangan. Nah sing jaba ora ngerti, Pak. Plak-plek ya apa to? Disalami kok plek. Enggak ngerti dia. Kalau dia tetap enggak berubah, ucapkan subhanallah. Go, berarti ana wonge go. Kayak salam kok jawabnya subhanallah. Tetap dia enggak berubah, keraskan bacaan salatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Iki keliru alamat masjid berarti iki. Aku marep ngirim paket kok keliru alamat. Masyaallah. Iki salah kabeh nih kayak gini. Karena banyak di antara masyarakat kita yang belum paham sunnah seperti ini. Nabi SAW mengajarkan, idza hadasya syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Kalau ada kejadian apapun ketika salat, ucapkan subhanallah. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan, nepuk tangan tadi. Plek kok enggak berubah mungkin. Plek lagi enggak berubah. Ya sudah, Anda baca subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita para wanita berwudu di tempat umum? Bolehkah hanya dibasuh atau lap sedikit di baju karena takut membuka aurat di tempat umum terbuka? Bolehkah diajarkan cara wudu yang benar Ustadz? Ya. Baik. Anda lengannya harus tertutup ya. Dah? Terus wudu di tempat umum gimana? Diguyur kainnya. Ya teles dong Pak. Ya ora apa-apa to teles. Nanti kan bisa garing. Kalau muka biasa bisa ya. Kalau kepala Pak, apa buka jilbab? Ya jangan. Tapi diusap di atas jilbab. Sehingga kepala diusap di atas jilbab,
tangan diguyur di atas kain lengan. Nanti jadi kain baju jenengan basah. Nah terus gosoknya ya digosok-gosok di bawah kain. Boleh kayak gitu? Boleh. Yang penting basah. Begitu ya? Sehingga sudah tercuci basah. Nah nanti kainnya basah. Habis basah tuh dijemur. Tadi bar sholat garing nong ini terus sampai garing kayak lungo. Ini mungkin sebagai solusi kalau misalnya Anda batal di Masjidil Haram, sementara nyari tempat wudhu tertutup jauh, maka bisa wudhu dengan menggunakan zam-zam dan caranya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki anak laki-laki 5 tahun. Setiap sholat selalu saya ajak dan saya mengeraskan bacaan sholat saya supaya dia belajar dikit-dikit. Apakah sholat saya sah? Jawabannya sah, boleh ya. Suami nite pertanyaan, bagaimana cara kita didatangkan hidayah? Bagaimana cara agar kita didatangkan hidayah? Ya berdoa biar dikasih hidayah. Yang ngasih hidayah itu siapa? Maka mintalah kepada yang memilikinya. Dan lakukan amalan yang bisa mendatangkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba kita buka ini. Surat apa itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Banyak. Nah, muhsinin. Nah. Di surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadaku, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan petunjuk ke jalan kami. Maka salah satu di antara cara untuk dapat petunjuk adalah kalau ibadah yang serius, berjuang yang serius, sungguh-sungguh, dengan kesungguhan itulah maka sang hamba akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat sunnah rawatib apakah tetap dilakukan bila salat fardu telat waktunya? Kalau qobliyah, maka Anda perhatikan apakah waktunya masih cukup atau tidak jika dipakai salat wajib. Misal nggih, salat duhur batas akhirnya sampai waktu asar. Asar jam pinten sak menika? Jam 3. Jenengan ketiduran habis pulang dari perjalanan sampai rumah jam 1, durung salat duhur. Kesel, capek, bar demo. Masya Allah. Demo masak ya. Nah terus tidur deh, tak istirahat dulu. Tidur, tangi-tangi jam 3 kurang 1/4. Bangun-bangun jam 3 kurang 1/4. Langsung ambil wudu, sholat. Cukup berapa rakaat? Kalau hanya cukup 4 rakaat, jangan qobliyah. Tapi kalau cukup 5 rakaat, cukup berapa? 6 rakaat qobliyah, terus sholat duhur 4 rakaat. Yang lebih aman gimana Pak? Sholat duhur dulu, lalu setelah itu ba'diyah, jika masih ada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amalan ibadah apa yang dilakukan bila sampai di Madinah? Kondisi masih dalam keadaan haid. Apakah boleh masuk masjid? InsyaAllah saya akan umroh dalam waktu dekat. Nah, tidak ada amalan apapun ya. Tidak ada amalan apapun ketika orang sampai di kota Madinah. Loh katanya memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat bisa di semua tempat. Di Klaten bisa memperbanyak sholawat. Klaten bersolawat ya. Nanti di Jogja bisa memperbanyak sholawat. Jogja bersolawat. Dimanapun silahkan memperbanyak sholawat.
Salawat itu tidak harus di Madinah. Bukan syarat untuk bisa sampai salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diutarakan dari dekat. Pemahaman itu salah. Kemudian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, siapapun yang bersalawat dimanapun dia berada, salawat itu akan ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fa'akthiru alayya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun. Perbanyaklah memberikan salawat untukku karena salawat kalian ditunjukkan kepadaku. Jenengan kalau membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si A memberikan salawat kepada beliau dari Klaten. Ini ada yang ngasih salawat dari Cawas. Ini ada yang ngasih salawat dari Manis Renggo dan seterusnya. Maka masing-masing ditampakkan salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, ada pertanyaan. Saya kirim ke HP jenengan lewat WA. Enggak sampai. Karena datanya mati. Ada pertanyaan? Apakah boleh ketika sholat sambil memejamkan mata? Soalnya saya merasa lebih khusyuk dan tenang kalau menutup mata. Yang benar sholatnya dikerjakan dengan membuka mata. Sholat itu dikerjakan dalam keadaan melek, bukan merem. Tapi kalau sesekali dibutuhkan untuk merem, boleh. Namun kalau merasa bahwasanya merem itu lebih baik, ini keliru. Karena yang sesuai sunnah melek, bukan merem. Salatnya Nabi SAW itu melek. Para sahabat juga salatnya melek, tidak merem, sambil terbuka matanya, bukan tertutup. Maka kita tidak merasa bahwa dengan tertutup lebih khusyuk. Justru kita perlu berlatih. Piye to carane salat khusyuk? Aku nek merem kok rasane khusyuk. Yang benar. Jangan-jangan merem malah bayangin liyane. Karena belum tentu orang merem bisa khusyuk. Dia merem tapi mungkin pikirannya melayang kemana-mana. Makanya dalam hal ini yang penting adalah dia belajar merenungkan apa? Isi dari salat. Kalau sesekali merem, misalnya ada yang ganggu, atau ada yang lewat, atau ada gambar-gambar di depannya yang enggak enak dilihat, maka boleh dia merem. Tapi sesekali, sesuai kebutuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah mukna pada saat sujud tidak boleh menghalangi telapak tangan dan jidat ketika sujud dalam salat? Kebanyakan mukna sekarang besar banget. Insya Allah tidak masalah. Jadi saya tidak menjumpai dalil maupun penegasan bahwa ketika sujud lalu tangan ketutup mukna, bagi para wanita sujudnya batal. Padahal itu sudah terjadi sepanjang sejarah salatnya muslimah dari berbagai negara. Ya namanya wanita salat ya pasti kayak gitu. Sehingga hampir tidak bisa kita jumpai wanita salat kecuali kalau jilbabnya kecil ya. Terus tangannya tidak terganggu oleh jilbabnya. Sebab muknanya besar, jilbabnya besar. Dan maksudnya ini bisa kan ada yang mengatakan bahwa kita sujud tidak boleh di atas kain yang kain itu akan ikut dengan kita saya terangkat dengan kain yang nempel kita, yang jadi pakaian kita. Iya, maksudnya kalau misalnya ketutup atasan jilbab itu kan kita sujud di atasnya kain mukena itu kan terikut kita berdiri. Iya. Nah itu katanya ada yang melakukan seperti itu maksudnya menurut pertanyaan itu. Baik. Ini penjelasan Syekh Sa'di, tapi wallahu a'lam yang saya pahami nampaknya itu berlaku bagi laki-laki. Dan beliau berdalil dengan keterangan Anas
Beliau Anas bin Malik ketika mau sujud, depannya itu panas sekali, sampai bajunya dilepas, ditaruh di depannya, dipakai sujud karena nggak kuat, mukanya kena tanah yang panas. Nah, maka ini disimpulkan oleh beliau, seperti ini boleh jika dibutuhkan. Maka kalau tidak dibutuhkan, makruh. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Namun bagi wanita kayak gini kan karena pengaruh pakaiannya. Jilbabnya yang besar, begitu dia sujud tangannya kemana? Tangannya kemana? Ke depan. Nah, ketika tangan ke depan, jilbabnya ikut. Nanti jadinya berkali-kali narik jilbab. Dan setahu kami kayaknya nggak ada keterangan tentang itu yang kami jumpai. Kami belum pernah mendapatkan keterangan tentang itu. Dan kembali kepada hukum asal, jika sesuatu itu menyulitkan, maka di sana ada kelonggaran. Idza dhaqal amru ittasa'. Kalau ada sesuatu yang menyulitkan, maka di situ ada kelonggaran. Ustaz, ini karena waktu sudah menunjukkan jam 10:30, pertanyaannya tersisa nanti kita jawab melalui WA aja. Alhamdulillah, pertanyaan yang tersisa dibiarkan di sini saja. Insyaallah nanti bisa dijawab oleh ustadz yang lain, nggih. Bukan begitu, Ustaz. Seperti Ustaz dari Mariam, kalau ada pertanyaan yang tersisa, nanti saya share ke WA ke beliau menjawab tulisan, terus saya share lagi ke grup besar. Masya Allah, baik. Baik, silakan dicoba saja, tapi saya tidak menjanjikan, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan perjalanan